Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengolahan data menggunakan aplikasi Smart PLS. Di sini saya menggunakan data kuesioner sebanyak 6 variabel. Missing value ini terbilang 0 ya. Dianggap data kuesionernya sudah terisi semua, tidak ada yang terlewat satupun. Selanjutnya kita klik pada bagian project UAS dan dia masuk ke bagian tab baru. Di sebelah kiri ada yang namanya variabel. Ini kita pilih FSM dari 1 sampai 5, tidak boleh ada yang terlewat. Di sini saya menggunakan FPM sebagai variabel independen. Kita harus menggunakan nama variabel aslinya. Berikutnya saya akan menghubungkan variabel independen ke variabel dependennya ini dengan cara menggunakan tools connect di sini. Kita hubungkan ini dari variabel moderator ke variabel dependen. Saya akan menghubungkan variabel independennya. Saya klik ke variabel dependen. Saya akan menarik dari variabel independen ke variabel mediating. Selanjutnya dari variabel mediator, kita juga menghubungkan ke variabel dependennya. Kita mengklik kanan di bagian variabel dependen. Di sini keluar dengan nih add moderating effect. Kita akan melakukan kalkulasi. Di sini saya menggunakan ini, bagian calculate ini. Selanjutnya pilih PLS algorithm. Langsung aja kita start calculation. Oke, ini udah muncul tab baru ya di sini. Sebelumnya kita kembali lagi ke tab project UAS. Di sini kita ke tab project UAS, kita lihat ini kita harus memilih variabel yang memiliki nilai di bawah 0,7. Jadi kalau misalkan di bawah 0,7 kita harus hapus. Jadi kita harus menghapus satu persatu mulai dari angka yang terkecil. Yang pertama kita menghapus di ini 0,4 ini seperti yang paling rendah ya. Kita sudah delete. Lalu kita kalkulasikan lagi, kita masuk ke PLS algorithm lagi dan start calculation. Dan dilakukan hingga variabelnya atas 0,7 semua. Jadi kita langsung lanjut aja ke bagian pengolahan data. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu, pengolahan data ini terbagi menjadi dua, yaitu ada outer model dan inner model. Di dalam outer model ada jenisnya, yaitu ada jenis uji validitas dan uji reliabilitas. Di dalam inner model ada yang namanya expert dan bootstrapping. Di sini saya akan melakukan pengolahan data menggunakan outer model terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian tab yang PLS algorithm. Oke, kita langsung cek di bagian uji validitas. Uji validitas ini ada yang namanya convergent dan diskriminan. Kita yang pertama convergent dulu aja ya. Ini ada auto loadings, kita cek di auto loadingsnya ini. Kita lihat di bagian convergent validity ini, kita lihat cek tingkat signifikansinya. Nilai variabel yang di atas 0,7 tadi itu. Ini kita lihat pada bagian tabel, ini sudah hijau semua, berarti data sudah aman, sudah bisa dilanjutkan dengan pengujian berikutnya. Oke, berikutnya saya lanjutkan dengan pengolahan data menguji dengan cara diskriminan validity ya. Diskriminan ini kita menggunakan yang pertama, kita cek di bagian construct reliability and validity-nya, lalu kita pilih, kalau kita mau lihat menggunakan grafik, ini juga bisa.
dengan cara klik ini, nggak pada grafik juga udah hijau semua, berarti datanya masuk aman ya. Klik diskriminan validity, kita klik. Ini untuk diskriminan validity-nya, meskipun ada minus ini nggak masalah ya, ini nggak berpengaruh. Selanjutnya kita pilih bagian cross loading. Nah, di sini ini banyak minusnya juga nggak masalah. Selanjutnya kita uji dengan uji reliabilitas, yaitu menggunakan Cronbridge Alpha sama Composite Reliability. Di sini Cronbridge Alpha-nya ini kita menggunakan kita klik ini Construct Reliability and Validity. Kita cek di bagian Cronbridge Alpha. Ini ya, Cronbridge Alpha-nya ini udah hijau semua, jadi aman. Kita cek juga grafik Cronbridge Alpha-nya ini termasuk hijau, jadi juga aman juga ya datanya. Berikutnya kita masuk ke bagian Composite Reliability. Nah, di sini Composite Reliability menggunakan Construct Reliability juga, tapi bedanya kita memilih yang bagian Composite Reliability ini. Ini untuk melihat tabelnya, hijau semua, dan ini untuk grafiknya. Sama, datanya juga sudah termasuk aman. Berikutnya, yang terakhir kita memasuki pengolahan data menggunakan inner model. Nah, inner model kita mengecek dengan cara R-square, ini kita klik bagian R-square, lalu kita masuk ke ini, pilih ini untuk melihat grafiknya. Oke, ini sudah aman juga. Selanjutnya kita langsung melakukan bootstrapping. Melakukan bootstrapping-nya kembali lagi ke tab Project Puas dengan cara mengkalkulasikan lagi. Lalu kita pilih yang bootstrapping. Kalau tadi kita pilih PLS algorithm, sekarang kita pilih bootstrapping. Ini sebagai cara terakhir, apakah data variabel yang kita gunakan ini sudah termasuk aman atau belum. Jadi kita langsung masuk ke bootstrapping. Langsung aja kita start calculation. Nah, bisa kita lihat di sini, di tabel ini tuh menjelaskan tentang p-value. Jadi p-value-nya ini sudah warna hijau semua, nggak ada yang merah, berarti data atau variabel kita sudah termasuk aman, jadi kita tidak perlu mengganti variabel lagi. Berikutnya pada bagian bootstrapping ini kita melihat pada nilai p-value memiliki nilai warna hijau yang berarti memiliki nilai signifikan baik itu outer model maupun inner modelnya. Setelah melakukan bootstrapping, kita coba analisis hasil dari variabel ini. Bisa kita lihat pada gambar dari ketiga variabel selain variabel dependen yaitu ET, FPM, dan CC, variabel FPM memiliki efek yang jauh lebih besar terhadap variabel dependennya yaitu FSM sebesar 5,919. Maka dapat kita simpulkan bahwa variabel yang sangat mempengaruhi FSM adalah variabel FPM. Tetapi variabel independen FPM ini memiliki efek yang jauh lebih besar lagi terhadap variabel mediatornya CC sebesar 21,361. Sekian video penjelasan mengenai langkah-langkah Smart PLS. Terima kasih.